Ya, smartphone gaming dengan tombol mekanik pop-up seperti ini baru Black Shark aja yang punya. Tapi apakah cuma itu kelebihan dari si smartphone gaming Black Shark 4 ini? Oke, ini adalah Black Shark 4. Ya, selain unit smartphone-nya, kita juga dikirimi berbagai macam aksesoris terbarunya Black Shark. Ada cooler terbarunya, ada earphone-nya, tapi kita mulai aja pembahasannya dari smartphone-nya. Dalam paket penjualannya tentu ada unit smartphone-nya, ada screen protector yang udah terpasang, ada charger 67 watt, kemudian ada kabel USB Type-C, ada hard case, ada SIM card ejector, dan ada paket dokumen. Lalu ada juga stiker Black Shark. Ya, dari si desain dia menggunakan back cover polikarbonat dengan motif holografik yang kalau kena cahaya akan terlihat bentuk X seperti ini. Untuk frame-nya terbuat dari metal tentunya ya, bikin feel di genggamannya terasa kokoh. Desainnya ini cenderung minimalis dan nuansa gamingnya sudah kurang terasa, tidak seperti dulu lagi ya. Bahkan tidak ada lampu RGB di sini. Sebetulnya yang agak heran dengan keputusan Black Shark menggunakan back cover polikarbonat ini adalah karena sebelumnya dia pakai perpaduan kaca dan metal. Itu kan konduktor panas yang baik, yang ini pakai polikarbonat. Nanti kita lihat hasil tesnya aja deh ya. Nah, untuk pilihan warna ini adalah mirror black, ini yang masuk ke Indonesia. Untuk dimensinya 163,83 kali 76,35 kali 10,42 mm dengan bobot di kisaran 210 gram. Di sisi kanan kita bisa lihat ada dua tombol magnetic pop-up trigger. Ini berfungsi sebagai tombol L1, R1 pada controller ya. Tinggal slide aja di bagian slidernya untuk buka tutupnya. Ya, nanti kita akan bahas lebih detail soal tombol unik ini ya. Lanjut di sini ada tombol power plus fingerprint scanner yang udah jadi satu. Nice. Di sisi atas kita lihat ada speaker, ini adalah speaker keduanya karena speaker stereo. Lalu ada mikrofon. Lalu di kiri ada SIM tray dual SIM tanpa slot micro SD, ada mikrofon dan ada tombol volume. Di bawah lagi-lagi ada mikrofon, ada headphone jack di sini, ada port USB Type-C dan ada speaker yang satunya lagi, pasangan speaker yang tadi. Speakernya ini simetris ya, jadi nggak jomplang gitu ya. Bikin output suara itu seimbang kanan dan kiri, ditambah dengan Black Shark bekerjasama dengan DTS dan Cirrus Logic Technology untuk tuning suaranya. Setelah dicoba, kualitas suaranya memang terbilang bagus. Udah standar sih memang ya untuk stereo speaker seperti ini di smartphone kelas flagship. Beralih ke bagian depan, di bezel atas terdapat earpiece, lalu di bawahnya ada kamera selfie 20 megapiksel f2.45 fix focus dengan perekaman video sampai dengan 1080p 30 fps. Sayangnya sampai saat video ini dibuat, video selfie-nya belum ada electronic image stabilizer-nya. Untuk layar, ini adalah layar 6,67 inci E4 AMOLED. Resolusinya Full HD+, 2400 x 1080 pixel. Refresh rate-nya sampai 144 Hz. Touch sampling rate-nya ini sampai dengan 720 Hz. Black Shark menyebutnya touch reporting rate, tapi ya ini sama aja lah. Touch sampling rate, touch reporting rate samalah ya. Nah, ini layar sudah support HDR10+, color gamutnya DCI P3, dan dia sudah dilengkapi dengan always on display. Tersedia juga fitur anti-flicker mode yang bikin mata lebih nyaman kalau dalam kondisi gelap-gelap. Nah, kita beralih ke sisi belakang. Ini adalah setup kamera utamanya ya. Ada kamera wide 48 megapiksel f1.8 yang udah support PDAF. Belum ada OIS di sini ya. Perekaman videonya bisa mencapai 4K 60 fps plus electronic image stabilizer. Menarik di sini. Nah, untuk slow motion dia bisa mencapai 1080p 960 fps. Kemudian ada ultra wide angle kamera 8 megapiksel f2.2 fix focus, field of view-nya 120 derajat dan perekaman videonya ini bisa nyampe 1080p 30 fps. Kemudian masih ada kamera makro 5 megapiksel f2.4. Ini autofocus. Perekaman videonya juga bisa di 1080p 30 fps. Nah, kita pindah ke jeroannya. Ini adalah Snapdragon 870. RAM-nya LPDDR5, storage-nya UFS 3.1. Opsi RAM storage-nya itu ada yang 8128 atau 6128. Hanya ada dua varian ya. Sayangnya yang 12256-nya nggak masuk resmi ke Indonesia ya. Saat pertama kali menyalakan sistem, aplikasi bawaan dan lain-lain itu sudah mengkonsumsi storage sekitar 18 GB. Jadi storage bersih yang bisa digunakan itu sekitar 110 GB. Untuk baterai, ini adalah baterai 4500 mAh. Chargingnya itu support 120 watt hypercharging.
tapi dalam boxnya emang adanya 67 watt aja. Nah, kemudian untuk sensor-sensor ini gravity sensor, ambient light sensor, proximity sensor, gyroscope, lengkap lah sensornya ya. Untuk cooling system dia menggunakan Sandwich Liquid Cooling 2.0. Ini baru sepertinya ya. Untuk OS dia pakai Joy UI 12.5 dengan basis MIUI 12. Jadi UI-nya jadi mirip sih ya. Yang disayangkan adalah ya masih ada muncul iklan di beberapa aplikasi bawaan. Menurut kami nggak segitunya mengganggu sih. Tapi mungkin ada baiknya kalau smartphone gaming nggak pakai iklan ya. Untuk konektivitas, dia sudah support single SIM 5G. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6 ya, lalu Bluetooth 5.0, NFC juga ada di sini. Akhirnya ada NFC di sini. Wi-Fi-nya juga udah bisa di-sharing, lalu dia punya display output. Nah, ini mantep nih. Smartphone gaming emang harusnya ada display output di sini. Jadi kalau kalian ada yang nanyain ini bisa MHL nggak, bisa output? Bisa. Ini udah dicoba, ini bisa output ke monitor. Nah, untuk fitur gaming dia punya Shark Space 4.0. Ini adalah launcher khas Black Shark. Di dalamnya berisi segudang fitur pendukung untuk meningkatkan pengalaman gaming. Sebagian besar sih masih mirip dengan Black Shark 3, tapi di sini ada beberapa update perbedaan dibandingkan Shark Space yang sebelumnya di Black Shark 3. Tombol fisik khusus Shark Space itu dihilangkan. Sekarang untuk masuk ke Shark Space di Black Shark 4 cukup dari ikon tampilan depan aja. Untuk keluar dari Shark Space juga tinggal tekan tombol di kanan atas layar selama kurang lebih 2 detik. Menurut kami ini keputusan yang baik karena kalau tombol fisiknya Shark Space itu ya amit-amit rusak ya, itu bakal menyusahkan banget untuk keluar masuk dari Shark Space. Di dalam menu Shark Arsenal sekarang terdapat software management untuk aksesoris terbarunya Black Shark seperti Fun Cooler 2 Pro ya. Nah, hadirnya fitur makro untuk membuat program perintah saat gaming ini cocok buat yang suka grinding di game yang sifatnya pengulangan-pengulangan terus ya. Dulu di Black Shark 3 ini belum ada. Sekarang tersedia juga fitur bullet screen notification, di mana notifikasi dari aplikasi lain akan muncul dalam bentuk floating window seperti ini. Dan tampilan windownya juga bisa di-custom sesuai dengan selera. Tujuan dari fitur ini supaya notifikasi nggak mengganggu gameplay kita, tapi kita tetap bisa lihat isi notifikasi tanpa perlu keluar atau berhenti dari game. Lalu di sini juga tersedia fitur Gamers Monitor, di mana kita bisa melihat lebih detail koneksi Wi-Fi, CPU load, RAM, baterai, dan lain-lain. Nah, di tengah tampilan panel Shark Space, kita bisa melihat status jaringan kita, apakah lemah atau koneksinya sudah oke. Kemudian kita juga bisa lihat FPS dan juga overall performance load-nya itu berapa persen. Nah, di Black Shark 4 fitur Master Touch dihilangkan. Dulu kita bisa nekan layar lebih kuat untuk action tertentu, semacam 3D Touch gitu ya. Tapi sekarang udah nggak ada. Mungkin karena Black Shark merasa dengan hadirnya tombol fisik yang baru, fitur Master Touch ini udah kurang relevan sekarang. Kemudian ada tambahan fitur baru yaitu motion sensing, di mana kita bisa menggoyangkan si smartphone untuk melakukan action tertentu. Misalnya digoyang ke kiri, putar ke kanan, flip ke depan, dan sebagainya. Nah, fitur yang udah pasti harus ada di smartphone Black Shark adalah pengaturan mode performa. Ya, di sini tersedia mode balance, solar core, dan ludicrous ya. Performa gaming terbaik tentunya di ludicrous. Jadi pastikan kalau lagi gaming pakai mode ini biar performanya bisa maksimal. Oke, sekarang mari kita bahas si magnetic pop-up triggers tadi ya. Kelebihan unik yang dimiliki Black Shark 4 ini ada pada tombol trigger fisiknya memang ya. Tombol ini mechanical, feel dipencetnya terasa clicky, enak banget deh, kliki tapi nggak terlalu keras gitu ya. Ini agak beda dengan smartphone gaming lain yang pakai sentuhan. Emang sih kita bisa juga pakai tombol trigger yang model jepit di frame ya. Black Shark juga jual model seperti itu. Tapi karena ini udah jadi satu dengan HP-nya, kita jadi nggak perlu repot-repot lagi bawa-bawa yang seperti itu ya. Nggak perlu copot pasang tombol-tombol itu. Nah, untuk key mapping kita tinggal slide dari pojok layar untuk membuka panel Shark Space. Pilih Master Control, icon pojok kiri atas. Di sini kita tinggal atur sesuai kebutuhan. Tombol kiri untuk apa, tombol kanannya untuk apa. Tidak hanya untuk gaming, tapi untuk keseharian, tombol trigger ini juga bisa dipakai untuk fungsi lain, seperti misalnya untuk kamera. Kita bisa atur tombol trigger ini untuk shutter atau shutter countdown, atau bisa juga untuk zoom in, zoom out, bisa juga ya. Ada keunikan tersendiri, bisa pakai tombol fisik seperti ini untuk kamera. Untuk pengaturan tombolnya ini ada di dalam setting app kamera bawaannya.
Kemudian bisa juga untuk semacam action di berbagai tampilan, baik di home screen atau di aplikasi tertentu. Saat kita buka tombolnya di home screen, kita bisa tekan di bagian pojok ini untuk mengcustom fungsinya ya. Nah, by default, tombol 1 untuk one-handed mode, tombol 2 untuk screenshot. Ini juga adalah sebuah contoh penggunaan yang paling sering kami pakai. Karena kalau screenshot manual kan butuh tombol power dan volume down. Terkadang suka salah pencet atau nggak sinkron mencetnya. Kalau yang kayak gini tuh cuma satu tombol doang yang dipencet. Udah lebih pasti dan nggak ada salah-salah pencet. Untuk fungsi-fungsi lainnya ada banyak. Kalian bisa lihat di screenshot yang satu ini. Nah, sekarang kita bahas aksesoris gaming yang datang dengan smartphone ini. Kali ini kita dikirimkan beberapa buah aksesoris gaming dari Black Shark ya. Tapi ini tidak dipaketkan ya. Ini bisa digunakan bersamaan, tapi tidak dipaketkan. Yang pertama adalah FunCooler 2 Pro. Ini adalah penerus dari FunCooler Pro pertama yang pernah kita review dulu. Sampai sekarang cooler itu masih jadi cooler pilihan para gamer smartphone dari Android sampai iPhone. Memang sebuah cooler yang revolusioner ya, pakai teknologi Peltier atau TEC ya. Nah, lalu ada apa aja peningkatan diberikan di penerusnya ini? Yang pertama, terdapat layar kecil berisi info temperatur si cooler. Ini keren banget sih. Build quality-nya juga terasa lebih solid. Yang sebelumnya udah solid, ini lebih solid lagi. Di versi barunya ini memang tidak ada switch on off. Saat dicolok, dia akan otomatis nyala. Pastikan aja jangan sampai kalian lupa nyabut chargernya ya. Dan yang paling penting, desain penjepitnya sekarang udah lebih fleksibel. Dulu di versi sebelumnya itu kendala besarnya ada pada penjepitnya. Cooler ini akan jadi semakin efektif apabila semakin dekat dengan titik prosesor. Tapi umumnya smartphone itu kan prosesornya ada di dekat modul kamera, nggak di tengah-tengah. Ini membuat cooler harus digeser ke arah sana. Kemudian masalah juga akan timbul di tombol-tombol. Penjepit yang lama akan menekan tombol-tombol yang ada di frame, biasanya tombol power atau volume. Sedangkan penjepit yang sekarang, ini berhasil membuat tombol-tombol tersebut tidak tertekan. Terlepas dari smartphone-nya apa ya, nggak harus Black Shark doang, yang lain juga bisa. Jadi, posisi cooler ini bisa disesuaikan di mana aja, asalkan dia nggak nempel persis di modul kamera aja, jangan nutupin kamera lah ya. Peringatan ya, jangan nempelin cooler ini pas di kameranya, karena kameranya bisa berembun nanti, smartphone apapun itu. Nah, dalam boxnya kita disediakan dua macam karet penjepit ekstra. Yang satu disebutnya normal silicone arm cases, yang satu lagi disebut special silicone arm cases. Nah, apabila smartphone-nya terlalu tipis, ada kemungkinan jepitannya jadi kurang kencang. Di sini kita bisa pakai normal silicone arm cases untuk ketebalan yang lebih pas. Kalau yang special silicone arm cases ini khusus untuk case Black Shark 4 yang namanya Black Shark 4 Fun Case. Black Shark 4 Fun Case gitu namanya ya. Nah, kalau cooler dan case mau dipadukan, dari Black Shark menyarankan bahwa pakai karet penjepit yang satu ini. Cooler ini bisa digunakan untuk smartphone selain Black Shark. Bedanya di Black Shark 4 ini ada software management cooler yang udah langsung tersedia di dalam Shark Space. Kalau smartphone lain kita harus download dulu app-nya. Cukup dengan scan barcode di kertas yang ada di paket penjualannya ini ya. Untuk menggunakan cooler ini dibutuhkan charger Type-C dengan output minimum 5 volt 2 ampere. Dari segi suhu terendah yang bisa dicapai tergolong mirip-mirip aja dengan fan cooler yang Pro sebelumnya ya. Dalam 2 menit nyalakan di ruang AC yang kurang lebih sekitar 24-25 derajat Celcius, bagian terdinginnya bisa mencapai 8 derajat Celcius. Nanti di pengujian gaming kita akan coba pakai cooler yang baru ini. Kemudian aksesoris berikutnya adalah magnetic cooler. Ini juga cooler dengan teknologi TEC yang dirancang sangat spesifik sebetulnya untuk iPhone 12 series. Bentuknya compact dan tidak ada penjepitnya. Cara pasangnya tinggal tempel aja ke back cover. Dia akan nempel dengan kuat karena iPhone 12 series kan ada magnet dalamnya yang dirancang untuk MagSafe itu ya. Nah, pertanyaannya apakah ini bisa digunakan selain di iPhone 12 series? Ternyata bisa. Di dalam boxnya kita mendapatkan sekeping plat besi yang bisa kita tempel ke back cover smartphone. Bahkan tablet pun bisa nih ya. Kalau cooler yang ada gripnya kan nggak bisa. Nggak cuma itu, ini juga cocok buat Nintendo Switch misalnya. Pada plat besi ini juga sudah terpasang perekat, jadi pasti menempel dengan kuat. Setelah plat besi ini nempel, kita bisa pakai magnetic cooler ini dengan mudah. Sisi positifnya, kita bisa nempelin spesifik ke titik yang kita butuhkan. Tapi di sisi lain, plat besi itu pakai perekat ya, jadi akan nempel terus di gadget kita. Bisa aja sih dilepas lagi, tapi ya karena keras ya, karena perekatnya cukup keras, lebih baik dibiarkan nempel aja. Kalau itu bukan masalah buat kalian, cooler yang satu ini sangat-sangat recommended. Aksesoris berikutnya adalah magnetic heat conductor.
conductor. Ini adalah plat besi yang juga dijual secara terpisah jika dirasa satu pieces yang didapatkan yang tadi itu kurang. Ini namanya adalah magnetic heat conductor ya. Ini akan mempermudah kalau kalian punya perangkat untuk gaming yang lebih dari satu. Misalnya main di HP iya, di tablet iya, di Switch iya gitu ya. Atau mungkin ada iPhone 12 juga, ada smartphone gaming Android juga ya. Jadi butuh beberapa tempat buat nempel gitu ya. Nah ini kalau butuh cooling seperti ini ya tinggal pasang aja ya lempengan ini, lalu kalian tinggal pindah-pindahin. Kemudian berikutnya ada 3,5 mm earphones 2 Pro. Ini adalah earphone terbaru dengan colokan jack 3,5 mm dari Black Shark. Dia ada dua model, ada yang versi biasa dan ada yang versi Pro. Yang dikirim kita tuh yang versi Pro-nya. Di dalam boxnya ada earphone dengan kabel warna hijau, lalu ada ear tipsnya dengan berbagai ukuran dan dokumennya. Untuk ukuran drivernya 14 mm. Ini gede sih drivernya ya. Earphone ini juga dilengkapi dengan mikrofon dan tombol-tombol untuk navigasi. Bentuk colokannya yang L gini membuatnya saat dipakai untuk gaming tidak mengganggu genggaman tangan kita. Untuk kualitas suaranya sendiri saat dipakai dengar musik ini lebih dominan di bass. Buat yang dengar bass dengan lagu-lagu EDM ini mungkin akan cocok. Tapi kalau ngebass kayak gini tentunya ini lebih cocok lagi buat gaming gitu ya, atau nonton film action gitu. Ini asik banget ini memang. Ya di game ya kita coba di PUBG itu suara langkah kaki musuh itu ya terdengar dengan jelas seperti kiri kanan itu cukup oke banget gitu ya. Kalau dipakai main Genshin Impact ini juga cukup asik. Suara musik-musik, back sound, dan vokal karakternya terdengar jelas dan bersih. Oke, sekarang mari kita balik lagi ke smartphone yang satu ini. Kita benchmark dulu nih smartphone ya. Antutu 8, skornya kita dapat sekitar 534 ribuan. Lalu kita beralih ke Antutu 9, skornya ada di kisaran 596 ribuan. Hampir 597. Hampir 600 ribu sih sebetulnya ya. Ya, Antutunya dalam mode default emang agak rendah skornya. Tapi setelah kita setel di Shark Space, lalu kita nyalakan Ludicrous mode-nya, skornya berubah. Antutu 8 dari 534 ribu jadi 598 ribuan. Lalu Antutu 9 dari nggak nyampe 600 ribu berubah jadi 682 ribuan. Wow, ini luar biasa ya. Nah, untuk benchmark sisanya mode default juga udah kencang dan stabil tesnya ya. Jadi yang tidak normal itu cuma di Antutu doang kita lihatnya. Di benchmark lain kita menggunakan yang non-ludicrous mode, yang mode normal aja. Nah, beralih ke Geekbench 5, single core 1005, multicore di 3383. Lalu GFX Bench 1080p car chase off-screen 59 fps. Untuk yang T-Rex off-screen 230 fps. Jadi ini normal untuk Snapdragon 870. Kemudian, kalau kita lakukan CPU throttling test selama 30 menit, kita dapat skor 87%. Dari segi CPU ada sedikit penurunan sekitar 13% kalau di stress test seperti ini. Tapi ini cukup oke sih sebenarnya. Kemudian kita beralih ke 3D Mark Wildlife Stress Test. Best score loopnya ada di 4244, sementara lowestnya di 4214. Stability-nya 99,3%. Wow, ini luar biasa sih. Ini menggambarkan bahwa load grafis yang super berat performanya akan tetap stabil, nggak ada masalah. 99% ini gila sih sebetulnya. Oke, itu benchmark. Mari kita coba benchmark pakai game ya. Mode performance kita set di ludicrous. Kata mau gaming kan, jadi pakai ludicrous ya. Nah, kalau gamenya mendukung FPS di atas 60, kita tinggal setel refresh rate di game configuration game tersebut jadi 90, 120, atau 144. Nanti gamenya akan mengikuti. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Genshin Impact, setting highest 60 FPS. Hasilnya adalah rata-rata di 50 fps. Setting highest 60 fps plus Fun Cooler 2 Pro ya, hasilnya rata-ratanya naik dari 50 ke 53 FPS. Pendinginan ini sepertinya memberikan peningkatan yang cukup lumayan dari sisi frame rate-nya. Lalu kalau kita setting di lowest 60 FPS, ya ini setting nge-game harian gini ya, hasilnya rata-rata sudah 56 FPS tanpa cooler tambahan. Ini termasuk hasil yang cukup baik, sudah sewajarnya untuk Snapdragon 870 ya. Kalau ada stutter kecil atau frame drop di beberapa bagian itu wajar. Ya smartphone apapun akan kejadian ya kalau Genshin Impact memang ya. Tapi ini dibandingkan dengan Black Shark 3, sayangnya ini bukan perkembangan yang signifikan karena Snapdragon 870 dan 865 itu bedanya emang tipis banget ya. Bahkan kalau kita tes juga pakai Black Shark 3, hasilnya bisa kalian lihat sendiri, frame rate-nya seperti ini. Lalu beralih ke PUBG Mobile, setting default tertingginya adalah HDR Extreme atau Ultra HD Ultra.
Kalau segini sih kentengan buat Snapdragon 870. Akhirnya kita oprek sedikit dan berhasil kita unlock semua settingnya dan kita bisa setting di Ultra HD plus 90 fps. Hasilnya selama satu match FPS yang dapat itu sekitar 80 sampai 90 fps. Tanpa cooler juga udah lancar banget performanya. Tapi karena settingannya cukup berat ya, smartphone juga jadi agak anget. Jadi baiknya emang pakein cooler aja di sini. Lalu kita beralih ke Minecraft, settingannya adalah 20 chunk. Hasilnya kita dapat 100 sampai 120 fps. Kalau mau nyampe 144 fps stabil, style di 12 chunk. Tapi di atas 100 fps juga udah enak banget dan mulus. Dan lagian 20 chunk kayaknya lebih asik ya, bisa kelihatan semuanya. Beralih ke LOL Wild Rift, setting grafisnya ada di Ultra, frame rate 60, efek semua nyala, dan sayangnya opsi di atas 60 belum kelihatan di sini. Saat dicoba hasilnya ya 60 fps rata. Emang game ini terlalu enteng buat Snapdragon 870. Nah, sekarang kita beralih ke Real Racing 3. Hasilnya adalah kita bisa memperoleh 144 fps konstan. Ini mantep banget, gamenya ringan, tapi paling nggak game ini bisa menunjukkan bahwa 144 fps itu bisa dijalankan di sini. Lalu Subway Surfer, ya ini game ringan saya tahu, tapi yang penting kita mau lihat apakah jalan 144 dan ternyata ya bisa 144 fps dan konstan banget. Kemudian Dead Trigger 3, setting high fps 144 dan hasilnya kita dapat naik turun di kisaran 110 sampai 130-an fps. Kita juga ngetes beberapa game yang lainnya, lumayan rame juga dimainkan seperti Ark Survivor Evolved. Settingnya, grafiknya di epic, resolusinya dipentokin, hasilnya adalah 30 fps. Ya memang banyak dari kalian minta, tapi kita jarang ngetes ini karena emang dia nyangkut di 30 fps terus ya. Belum terasa beratnya buat SoC seperti ini. Seandainya dia bisa ngasih lebih dari 30 fps, pasti seru deh. Lalu game Life After, settingannya rata kanan, semua efek nyala, hasilnya 30-an fps tapi terasa agak kurang stabil. Sepertinya efek nyala semua mungkin agak sedikit terlalu berat atau memang gamenya yang kurang optimal sini. Kemudian game lain lagi adalah Punishing Grey Raven. Settingnya rata kanan, efeknya nyala semua. Hasilnya adalah 60 fps lancar. Lagi-lagi masih terlalu enteng buat SoC yang satu ini. Ya, jadi Snapdragon 870 ini emang masih sangat mumpuni ya untuk game-game yang ada sekarang. Mau setting rata kanan itu lancar. Kalau sampai ada game yang nggak playable di SoC flagship yang seperti ini, itu artinya kayaknya developer gamenya yang kurang bisa menyesuaikan dengan platform yang ada. Nah, berkat touch sampling rate yang tinggi, mau game apapun, responsivitas di layarnya itu mantap banget saat pencet atau geser-geser. Untuk game-game yang jalan di atas 60 fps udah ada beberapa. Tapi menurut kami akan lebih baik lagi kalau Black Shark itu punya daftar game apa aja yang support di atas 60 fps. Ya kalau daftarnya tentu lebih enak, kita bisa pilih yang mana yang support ya. Nah oke, mari kita lanjut ke suhu. PUBG Mobile, 1 kali match, setting Ultra HD plus 90 fps. Di layar itu 41 sampai 48 derajat Celcius. Sementara di bodi belakang 35 sampai 48 derajat Celcius. Tergantung di poin mana kalian mengukurnya ya. Kemudian untuk Genshin Impact 30 menit, settingannya highest 60 fps. Layar itu 42 sampai 50 derajat Celcius. Sementara di bodi belakang 37 sampai 50 derajat Celcius. Lalu untuk Genshin Impact 30 menit di highest 60 fps pakai Fun Cooler 2 Pro ya. Nah, di layar depan 35 sampai 44 derajat Celcius. Di belakang, di bodi belakang itu hanya 35 sampai 41 derajat Celcius. Kalau kita buka cooler, kita bisa lihat bahwa titik terdinginnya itu bisa mencapai 23 derajat Celcius. Walaupun prosesornya nggak tengah ya, nggak tepat di tengah, tapi area sentuhan coolernya masih lumayan ya, berkat bentuk kameranya yang seperti ini. Kalau smartphone yang lain biasanya area sentuhannya agak sulit untuk mencapai sedekat ini. Sementara itu masih di Genshin Impact, kalau kita mainkan 30 menit dengan settingan lowest 60 fps, di layar itu 42 sampai 47 derajat Celcius, sementara bodi belakang 36 sampai 46 derajat Celcius. Terlihat kalau penyebaran suhu ini memang nggak merata ya, titik panasnya itu ada di dekat modul kamera. Di satu sisi ini bikin genggaman tangan kanan kita jadi nggak terlalu panas, tapi tangan kiri kita bakal ngerasain panasnya duluan memang ya. Posisi SoC ada dekat kamera ini membuat kalau kita pakai Fun Cooler 2 Pro emang harus diposisikan agak di samping. Tangan kiri kita jadi harus ikutan megang coolernya, tidak seperti di Black Shark 3 di mana posisi prosesornya di tengah. Jadi kita nggak harus megang coolernya karena coolernya juga posisinya di tengah.
Intinya sih kalau dari sisi cooling system di dalam smartphone yang menurut kami masih lebih baik yang di Black Shark 3 sih sebenarnya ya. Sementara itu untuk Fan Cooler 2 Pro ini kalau menurut kami sih keren banget. Black Shark itu menjawab keluhan dari versi sebelumnya. Buat kalian yang emang mau gaming hardcore, cooler seperti ini sepertinya wajib nih. Oke, kita lanjut ke pengujian baterai. Video playback 1080p kita bisa mendapatkan untuk layar 60Hz itu sekitar 21 jam 45 menit. Wah, ini keren banget sih. Sementara kalau layar 144Hz masih tetap dapat sekitar 20 jam 36 menit. Ini terbilang nggak jauh ya. Menandakan refresh rate-nya juga adaptif dan hasil 20 jam itu udah oke banget sebenarnya. Oke, kalau pengujian baterai kita lanjutkan ke Genshin Impact. Highest 60 fps dalam 30 menit dia turun baterai sekitar 20%. Sementara itu untuk lowest 60 fps dalam 30 menit dia turun 15%. Mengingat ukuran baterainya ini cukup wajar sebenarnya. Lalu untuk charging, nah ini menarik nih. Baterainya 4500 mAh, chargernya 67 watt yang dibawakan. Walaupun dia bisa mencapai 120 watt, tapi sayangnya chargernya nggak ada di sini. Nah, 0-50% hanya butuh waktu nggak nyampe 10 menit, hanya 9 menit saja. Sementara itu dari kosong sampai penuh bahkan tidak perlu 30 menit, hanya 28 menit saja. Ini gila sih kencengnya ya. Nggak perlu khawatir baterainya habis saat gaming. Diisi sebentar aja juga udah penuh ya. Dia emang belum punya fitur bypass charging. Tapi alangkah baiknya memang jangan digeber gaming nonstop juga ya. Ada baiknya HP dan penggunanya itu istirahat sekali-sekali. Toh nggak lama-lama istirahatnya, ngecharge-nya kan cepet banget. Oke, sekarang kita beralih ke pengujian kamera. Tapi kita kasih ke Chris ya. Oke, jadi di tangan saya kali ini sudah ada Black Shark 4 nih, atau Black Shark 4. Jadi walaupun ini smartphone gaming, tapi nggak ada salahnya kan kalau kita cobain kameranya. Yuk kita lihat hasil kamera seperti apa. Terkait suara, ini saya menggunakan mikrofonnya si Black Shark 4 langsung ya. Jadi saya nggak pakai mikrofon eksternal. Ini langsung jadi dari suaranya si mikrofon Black Shark 4. Kebetulan mikrofonnya ada 3, jadi kalau misalnya salah satu ketutupan, nggak sengaja gitu, ketutupan oleh tangan, dia masih ada backup mikrofon. Selanjutnya saya juga akan menggunakan mikrofonnya si Black Shark 4, tapi saya akan voice over via ruangan indoor ya. Untuk tes kali ini singkat aja, kita cuma mau lihat kemampuan foto dan video basicnya kayak gimana nih. Lanjut, dari segi stabilizer video selfie-nya. Seperti yang kalian lihat, selfie-nya belum ada EIS-nya nih, sayang sekali. Jadi kalau dibawa jalan akan terasa goyangnya. Dari segi kualitas gambarnya sendiri, buat saya biasa aja. Kalau diadu smartphone non-gaming, mungkin ini terasa smartphone 3 jutaan untuk selfie-nya nih. Skin tone-nya tapi cukup natural, detail masih terbilang standar lah. Dynamic range juga termasuk standar. Untuk kamera utamanya lumayan videonya. Stabilizernya oke di berbagai resolusi. Ini saya coba di 4K 60 fps pun hasilnya masih stabil. Tapi yang aneh, entah kenapa 4K 30-nya stabilizernya mati nih. Ini bug software aja sih, semoga segera di-fix sama tim Black Shark ya. Kamera ultrawide-nya cukup lebar, dan kalau dibawa jalan kayak gini hasilnya pun stabil nih. Yang agak disayangkan kita belum bisa pindah kamera langsung saat lagi merekam. Kalau dipakai untuk shoot orang, kamera utamanya udah lumayan bagus, detailnya masih dapat, warna kulit juga tetap natural. Untuk kamera ultrawide-nya, karakter warnanya masih mirip dengan kamera utamanya, cuman detailnya pasti jomplang ya. Di sini kelihatan banget banyak noise-nya, bahkan di kondisi terang sekalipun. Untuk hasil foto juga termasuk standar, agak disayangkan kamera selfie-nya nggak ada HDR untuk foto nih. Tapi kalau kamera utama dan ultrawide-nya ada, jadi hasil fotonya terbilang lumayan oke untuk kamera utama dan ultrawide-nya. Kesimpulannya, dari smartphone gaming yang hadir resmi di Indonesia, bisa saya bilang posisi Black Shark 4 ini ada di tengah-tengah. Kameranya bukan yang paling bagus, tapi bukan yang paling jelek juga. Kalau kalian nggak hobi-hobi banget sama kamera, mestinya sih baik-baik aja ya. Malah banyak dari gamer smartphone yang bilang kamera nggak gitu penting kan? Buat saya sih penting ya. Dengan harga segini, saya udah ngarepnya itu bisa bagus di berbagai aspek. 8 juta bukan uang yang sedikit loh. Jangan sampai pola pikir gamer smartphone nggak butuh kamera ini jadi alasan untuk vendor smartphone gaming untuk tidak mengoptimalkan kameranya. Oke, segitu aja tes kameranya. Kita lanjut lagi ke Mas Dedi. Ya, itu tadi hasil tes kameranya untuk standar HP gaming ya ini masih mencukupi dan memang biasanya smartphone gaming itu tidak identik dengan kemampuan kamera yang luar biasa sih memang ya. Oke, lanjut. Untuk Netflix bagaimana? Sayang sekali saat ini masih L3, jadi masih belum bisa nonton film di resolusi HD. Jadi sementara ini ya kalian bisa download dulu dengan kualitas yang high sebelum nonton. Kemudian untuk YouTube HDR video playback udah bisa ya, ini udah bisa keluar HDR-nya di sini. Haptic feedback-nya gimana? Vibration motor yang dipakai jelas udah kelas flagship di sini. Dipakai untuk ngetik udah enak banget. Untuk game yang udah mendukung kita juga bisa setel supaya ada efek getaran di game. Misalnya di game shooter itu nanti ada getaran saat kita nembak atau pada saat kita yang kena tembak.
Oke, sekarang kita masuk ke harga. Ada dua versi kan, 8128 dan 6128. Yang 8128 harganya di sekitaran 8,5 juta rupiah, sementara yang 6128 di kisaran 7,5 juta rupiah. Sementara untuk aksesoris-aksesoris tadi harganya kurang lebih seperti ini. Ya, bagaimana? Harganya nggak jauh beda dari sebelumnya ya, masih oke dan kualitasnya juga emang tinggi sih. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan untuk si smartphone-nya ya. Nah, untuk storage dengan harga di atas 8 juta, storage-nya 128 GB. Rasanya ini kurang asik ya, kurang gede sih. 256 lah paling enggak. Ya, kalau untuk yang 6128 sih ya mungkin masih oke-ish ya. Ya, kemudian ini tidak ada slot micro SD. Jadi kalau kalian pakai buat foto-foto, bikin video ya otomatis internal memorinya atau internal storage-nya akan kepake. Jadi pastikan ya 128 GB itu cukup buat kalian. Kalau kami sih kayaknya agak terlalu ngepas gitu ya. Karena yang 5 jutaan aja ada yang 256 GB sih sebetulnya. Oke, lanjut untuk back covernya ini polikarbonat. Selain membuatnya jadi ya sedikit lebih mudah baret ya, ini juga terasa agak sedikit penurunan dibandingkan Black Shark 3 yang pakai kaca dan metal. Dan ini tentunya berpengaruh ke coolingnya juga. Dari sisi cooling sistemnya juga kami merasa ini tidak sehebat Black Shark 3. Penyebaran suhunya, kemudian pendinginan dengan cooler ekstranya jauh lebih baik di pendahulunya karena posisi SOC yang ada di tengah ya. Sayang sekali ya, cooling system yang bagus itu malah nggak dilanjutkan ya. Padahal brand yang lain kan sampai nyontek konsepnya Black Shark 3 ya. Nah, kemudian posisi speaker. Smartphone gaming ini ya harusnya pakai dual front facing speaker. Jadi speakernya ngadep ke kita, bukan di kanan kiri. Karena apa? Karena itu akan dengan mudah ketutup oleh tangan yang lagi main game. Ya harusnya sih ke depan. Yang dulu juga udah ke depan, kenapa yang sekarang jadi di samping? Untuk kamera, iya harus kita mention di sini bahwa lagi-lagi ini memang sih bukan smartphone untuk kamera, bukan smartphone ini smartphone gaming, tapi tetap aja sih kemampuan kamera itu kayaknya sudah umum ya. Sayangnya ini agak sedikit kurang hebat, jadi harapan kami sih kalau ada perbaikan software mungkin akan lebih baik lagi di sisi kameranya. Lalu untuk bezel layarnya. Iya, memang kalau untuk smartphone umum bezel layar yang tipis gini keren, tapi untuk smartphone gaming bezel layar itu enaknya emang tebel sih sebetulnya. Iya, dan udahlah bezel layar tebel, kameranya di bezel aja, jadi supaya layarnya full. Lalu kemudian dengan harga di atas 8 juta, UI-nya itu masih ada beberapa iklan di sebagian aplikasi. Buat kami pribadi sih nggak terlalu mengganggu ya, tapi rasanya untuk 8 juta harusnya sih bersih aja sih ya. Dan tadi Netflix-nya juga belum bisa HD sayangnya ya. Dan untuk kalian yang udah pakai Black Shark 3, kayaknya sih ya ini bukan peningkatan yang signifikan. Kayaknya sih dari sisi desain aja yang beda. Ini lebih lebih modern aja. Yang kemarin lebih fungsional. Dari sisi kelebihannya kita bisa lihat bahwa performanya ini kencang dan tahan lama. Tetap smartphone gaming banget nih ya. Kualitas suara dari speaker stereo tergolong keren banget. Perpaduannya dengan cooler juga bikin pengalaman gaming jadi lebih nyaman lagi, nggak mudah kepanasan. Magnetic pop-up triggersnya ini keren, ini keren banget. Makainya enak banget, agak bahaya sih habis pakai kayak gini terus nagih gitu ya. Bawaannya pingin ngasih tahu sama yang lain, pada bikin ginian semua dong gitu ya. Kemudian layar AMOLED 144 Hz-nya ini keren abis. Fitur-fitur pendukung gamingnya juga semakin banyak lagi, semakin mantap lagi. Tadi udah kita bahas panjang lebar juga. Lalu ini adalah HP gaming dengan desain yang minimalis, tanpa RGB. Jadi buat kalian yang nyari smartphone gaming yang kenceng tapi penampilannya minimalis ya ini nih. Ini mantap nih ya. Lalu masih ada headphone jack tentunya, bisa display output, haptic feedbacknya enak, dan aksesorisnya tadi itu keren-keren banget. Akhir kata, ini adalah smartphone gaming super kencang yang kencangnya juga tahan lama. Agak beda dengan smartphone non-gaming yang dengan mudah akan throttling untuk menyelamatkan dirinya. Kalau di sini enggak, dia tidak akan throttling dan menyelamatkan gamersnya supaya gamingnya tetap lancar. Jadi kalau memang kalian adalah hardcore gamer, yang satu ini memang ditujukan buat kalian. Sayangnya memang desain dari smartphone sebelumnya itu walaupun bentuknya gaming banget ya memang ya,
itu lebih efisien dan lebih efektif untuk cooling system, dan beberapa fitur lainnya juga kami rasakan ada yang lebih pas di Black Shark 3. Ya, jadi menurut kalian gimana? Apakah perubahan ini sesuai dengan kebutuhan kalian? Apakah ini sebuah peningkatan? Dari satu sisi memang kata ini banyak peningkatannya, tapi dari sisi lain ada beberapa hal yang sudah kami harapkan tetap klasik ada di dalam jajaran smartphone Black Shark ditinggalkan pada Black Shark 4 ini. Nah, kalau kalian sendiri pilih yang mana? Black Shark 3 atau Black Shark 4 yang baru ini? Ya, pilihan dikembalikan kepada kalian tentunya. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.